Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya karena saya bukan seorang korelis ya, nggak kayak Mas Faruk. Mungkin saya tidak terlalu bertentangan dengan pendapat dari Virilio ya. Karena saya tidak sesantui Mas Faruk gitu. Hidupnya tenang, jarang gula Ustad. Jadi saya pas ingat kan saya ini termasuk orang mungkin yang saya tidak FOMO, cuma tetap kena adiksi dari berbagai macam arus informasi yang sangat luas. Jadi saya suka scroll Instagram kadang ya. Jadi di sana itu banyak informasi-informasi yang tidak penting. Cuma kadang kok jadi penting ya tiba-tiba saat diskusi kita pada saat ini. Misalnya setelah saya mendengarkan dari konsep kajian yang diberikan Virilio, saya ingat dengan postingan yang sebenarnya tidak penting nih. Ada pertanyaan seperti ini di postingan itu. Kenapa kita kok tidak pernah mendapatkan tuna segar? Mungkin teman-teman ada yang pernah baca juga sekarang ya. Kalau scroll akhir-akhir ini pasti dapat informasi itu. Entah itu dari Indozone. Kenapa kita tidak pernah mendapatkan tuna segar? Kalau bahasanya orang Madura itu, kenapa kita nggak dapat tuna di Odeon? Kenapa kok tunanya pasti sudah beku? Kalau di Madura kenapa kok sudah dikukus? Kok sudah diolah gitu? Kenapa kok tidak tuna segar? Ternyata alasan dibalik itu, tuna itu agar tetap bisa bernafas, dia harus berada dalam kecepatan tertentu saat berenang. Karena ada sistem dalam insangnya itu, yang membuat oksigen yang ada di dalam insangnya itu hanya bisa dimasuki saat dia melakukan gerakan dengan kecepatan tertentu. Jadi makanya di laut itu ikan tuna geraknya itu sangat atletis ya. Profesional banget lah. Karena memang harus, kalau tidak seperti itu maka tuna akan mati gitu. Jadi karena kajian Virilio, informasi itu jadi berguna sekarang. Sebelumnya sih tidak berguna, hanya sudah tahu oh pantesan gitu ya. Sekarang saya apakah tuna itu lebih dulu mengalami dromologi ya di dalam laut sana ya. Jadi saya berpikir ke sana. Jadi yang awalnya informasi ini bisa dikategorikan sebagai informasi yang tidak berguna, jadi agak ada gunanya juga karena saya hadir diskusi pada yang hari ini. Karena memang basic saya ekonomi Kak ya. Saya nggak tahu ini akan berujung kepada pertanyaan atau kepada pernyataan, saya juga agak bingung. Karena sebenarnya saya dengar-dengar dari konsep-konsep yang disampaikan oleh Virilio tadi juga banyak menyinggung tentang ekonomi. Khususnya kan sekarang kalau dalam konsep ekonomi kita sekarang masuk ke dalam, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia sekarang masuk ke dalam ekonomi 4.0. Tapi sekarang konsep 5.0 sudah ada dan berusaha diterapkan di Jepang. Tapi kalau 5.0 itu semuanya akan diganti dengan AI dan terinskripsi dengan data-data meta yang ada di penyimpanan awan lah kalau kita. Nah, kalau 4.0 ini awal-awal dari mungkin dromologi ya, karena yang dijual dari produk ekonomi dalam revolusi industri 4.0 itu ya tentang informasi. Yang informasi ini yang sangat erat kaitannya dengan percepatan. Terus yang paling bermain di sini kan kita kan ekonomi kelas rendah kan ya. Iya, karena kita nggak main di atas sistem. Iya, kita nggak main di atas sistem. Kalau kita main di atas sistem, kita benar-benar tidak bisa ketinggalan dengan konsep yang dibawakan oleh Virilio. Karena memang kayak kalau kita membaca ISHG misalnya, indeks saham harian atau dan lain sebagainya, itu kecepatan benar-benar kecepatan yang dia. Makanya analisis informasi yang dilakukan untuk melakukan buy or sell suatu saham esok harinya, itu memang benar-benar kecepatan. Semakin cepat kita mengambil kesimpulan yang tepat, maka keuntungan kita bisa sampai 1000 kali lipat bahkan. Misalnya seperti kemarin, apa itu namanya? Bitcoin misalnya. Siapa sangka Bitcoin yang awalnya tidak berharga, dengan adanya FOMO ya. FOMO dalam diri seorang investor yang abal-abal tentunya. Kalau yang nggak abal-abal biasanya nggak FOMO. Menyebabkan pergerakan saham Bitcoin itu naik berkali-kali lipat, yang awalnya kita hanya bisa beli dengan beberapa dolar, sekarang
kita sampai dihargai 200 jutaan, nggak tahu sekarang kalau turun lagi ya. Karena saham kan naik turun. Karena di dalam sistem keekonomian yang sedemikian rupa, jual beli surat-surat berharga, maka dromologi itu tidak bisa dielakkan lagi. Kalau sampean menolak itu benar-benar udah bangkrut aja, jadi jual bakso di sini aja. Nggak usah kaya, kalian menengah ke bawah. Butuh Kak, tapi tidak seintens itu. Tidak seintens jual beli saham. Jadi saya ingin ini, apa ya, mungkin lebih mengenengahkan, karena saya bingung mau sampaikan dengan model pertanyaan yang seperti apa. Karena di dalam, apa ya, kita modern masih ya, mungkin modern ya. Belum posmo kalau di Indonesia ya, saya nggak tahu posmo di Indonesia. Jadi, iya, lebih parah klasik ya kan. Jadi kayak dalam pergerakan ekonomi, kan kalau kita persaingan kan ekonomi ya, masa persaingan jabatan, toh jabatan ujung-ujungnya ekonomi ya kan. Nah, ada apa ya, kalau kita sering dengar, kalau bahasanya Virilio tadi kan ada kolonialisasi ya kayak gitu. Ya, Indo-kolonialisasi lah. Dalam artian saya ingin bertanya dengan hubungan kecepatan ini dengan eksploitasi. Karena saya membaca satu hal dalam konsep ekonomi yang sekarang. Tentang hak kekayaan intelektual. Iya kan ya. Kita nggak usah berebut menghasilkan karya yang bagus. Sejelek apapun karyamu, kalau sudah terdaftar di hak kekayaan intelektual, terus ada yang make, kita berhak mendapatkan persentase keuntungan, ya kan gitu ya. Jadi apakah perjuangan teman-teman sekalian yang berjuang untuk mendapatkan haki ya, bukan busosoku Mas Faruk, bukan ya, bukan hauso no haki ya, tapi hak kekayaan intelektual. Jadi Sheng itu meskipun hakinya besar nggak dapat uang itu, karena nggak didaftarkan. Ya, hak kekayaan intelektual sebagai bentuk eksploitasi dari dromologi tadi Kak. Saya ingin bertanya, mengenengahkan ya. Saya nggak tahu mau disampaikan dengan pertanyaan bentuk apa. Soalnya kayak kita karena adanya apa istilahnya ya, spirit untuk klaim, iya kan? Yang penting klaim kan gitu ya Mas. Klaim. Siapa tahu hasil dari apa yang kita klaim dapat menghasilkan kita. Misalnya kayak yang lucu kemarin itu kan ada SCBD, ya kan? SCBD ya, anak-anak Jaksel, nggak tahu kan? Yang dihujat kan Mbak Imwong. Kenapa? Karena Mbak Imwong dinilai melakukan gerakan. Pergerakannya Mbak Imwong ini mencurigakan, Mas. Nggak tahu biru, kuning atau hijau itu pergerakan yang mana, nggak tahu. Ya, pergerakannya Mbak Imwong itu dinilai sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan klaim terhadap SCBD. Sehingga ada yang pro dan kontra ya. Yang pro bilang bahwa itu untuk menjadi payung. Sehingga Mbak Imwong memfasilitasi itu menjadi payung biar SCBD bisa berkreasi dan lain sebagainya. Tapi dari pihak yang kontra, dia menggunakan sudut pandang dromologi bahwa Mbak Imwong melakukan gerakan yang paling cepat untuk mengklaim. Karena SCBD ini kan menjamur tuh. Bahkan orang yang nggak tahu SCBD itu orang yang kudet ya. Yang kalau kita nongkrong nggak aja bicara. Kan gitu ya Mas Faruk ya. Sampean nggak tahu haki, sampean nggak bisa mengklaim. Sehingga haki ini menjadi ranah yang paling subur untuk melakukan eksploitasi, ya kan? Sampai ada yang lucu, ada orang yang berusaha mengklaim satu bahasa yang biasanya dipakai umum, misalnya, contoh aja saya lupa bahasanya apa waktu itu, misalnya simposium lah. Ada orang yang berusaha mendaftarkan kata simposium, misal ini ya, ke dalam haki, ke dalam hak kekayaan intelektual. Agar apa? Agar orang-orang yang mau menggunakan kata itu harus menggunakan harus membayar, memberikan beberapa persentase dari keuntungan dalam menyelenggarakan acara itu. Misalnya kayak X Factor misalnya. Konsep X Factor itu kan, atau Indonesian Got Talent, Open Mic dan lain sebagainya. Semuanya kita berjuang cepet-cepetan untuk membuat sistem dan kita daftarkan ke haki. Biar saat ada orang yang mau menggunakan konsep yang sama, orang itu tetap membayarkan
presentase keuntungan dari acara-acara tersebut. Jadi saya melihat ada dalam kecepatan ini mengandung eksploitasi yang sangat mengerikan, khususnya dalam ekonomi. Apalagi motifnya kalau bukan ekonomi, masa percintaan. Enggak, saya skip percintaan itu sensitif. Bahaya. Terus pertanyaannya mungkin apakah kan tidak semuanya bagus cepat ya. Kecepatan itu bukan suatu hal yang baik tunggal. Kayak misalnya ada sesuatu yang baik, lebih baik kita terlambat, misalnya apa ya istilahnya, sholat, kayak tadi contohnya sholat. Kita lebih baik terlambat bulan dalam waktu artian waktu melaksanakan sholatnya misalnya. Cepat-cepat tuh nggak baik gitu. Apakah dalam dialektika pemikiran seorang Virilio itu juga memberikan ini, tempat ini, bahwa tidak semuanya yang cepat itu adalah yang terbaik misalnya. Makanya kita kayak Mas Faruk ya, Korelis gak selalu di pinggir ya, karena yang santai itu justru kondisi paling sehat secara psikologis ya Mas ya. Meskipun secara sosial tetap kita caci ya Mas. Hidup Korelis. Mungkin itu kan. Saya rasa langsung pada pertanyaan ya. Soalnya yang pertama itu hanya tanggapan saya rasa terkait eksploitasi, karena emang kalau kita berbicara dromologi itu sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Karena emang tujuan akhir dari kita melakukan kecepatan itu tujuannya itu adalah ekonomi, apapun itu. Sama halnya kayak tadi yang dinegasikan oleh penanya tadi. Bahkan dromologi itu bisa melampaui batas pada kecepatan untuk jabatan, itu ujung-ujungnya tetap ekonomi. karena untuk mendapat masukan kan gitu kan. Kalau logika gitu. Jadi pertanyaan yang kedua itu kayak gini. Apakah Paul Virilio itu juga sempat memberikan pandangan bahwasanya tidak semua yang cepat itu baik? Tidak ada, jawabannya tidak ada. Tidak ada ya. Karena Virilio itu tidak pernah menganggap apa ya, kecepatan itu punya kelemahan. Karena tugas Virilio sebagai ilmuwan di sini posisinya itu bukan seorang korektor, tapi hanya sebagai orang yang mengeksplorasi, menjelaskan gini loh kondisi masyarakat zaman sekarang. Sholat di situ aja gak apa-apa, itu sejadahnya. Tetap kepada karena saya melihat dari beberapa tulisannya di sini Paul Virilio itu hanya menjelaskan saja, tidak mengkoreksi baik buruknya dari kecepatan tadi. Sehingga Paul Virilio itu tidak mengatakan bahwasanya tidak semua yang cepat itu baik, tidak mengatakan seperti itu. Tapi Virilio hanya menjelaskan bahwanya fenomena masyarakat posmo hari ini kita sudah bersentuhan, tidak hanya bersentuhan saja ya, tapi sudah bercumbu dengan kecepatan. Jadi kalau kita melihat gagasan penjelasan kecepatan pada masyarakat zaman hari ini menurut Paul Virilio, saya akan mengatakan bahwasanya Paul Virilio tentunya akan sepakat bahwasanya yang tidak cepat itu lebih baik. Tidak mungkin mengatakan seperti itu. Paul Virilio pasti akan mengatakan bahwa semua yang cepat itu pasti yang baik, bahkan dalam kondisi sholat sekalipun. Karena dalam distingsi pemikiran Paul Virilio kayak gini, sholat itu pada dasarnya zaman sekarang itu harus dipercepat. Karena kalau tidak dipercepat, air keranmu meluber di kamar mandi itu. Sepedamu akan dicolong di depan rumahmu itu. Jemuranmu akan kena hujan kalau kamu gak cepat sholat. Jadi ada kondisi-kondisi yang hal-hal lain yang belum selesai, itu yang akan terganggu ketika kita kalau misalnya lambat melakukan ibadah. Saya rasa seperti itu ya jawaban singkat saya. Kalau saya tidak ingin bertanya, tapi mungkin ini pandangan saya terhadap dromologi dari Paul Virilio ya.
Mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan teorinya Paul Virilio ini adalah waktu selalu mengejar kita, tapi waktu tidak pernah menunggu kita. Kita selalu dikejar waktu. Kita selalu dikejar waktu, tapi waktu tidak pernah menunggu kita. Semuanya adalah tentang percepatan ya. Mungkin kita banyak mengenal di beberapa sosmed bahwa mungkin basic les, mungkin les di sini bisa baca cuman 2 bulan. Atau enggak sekarang juga kan bikin SIM 30 menit jadi gitu kan. Mungkin itu itu calo ya. Calo. Mungkin apa ya? Emang untuk saat ini di dunia postmodern, manusia itu cara mendapatkan kepuasannya dengan adalah paling cepat mungkin ya. Cepat lulus kayak cepat ini. Oh iya, cepat keluar. Cepat keluar. Au. Cepat keluar. Iya. Surat izin menikah. Boleh, boleh. Soal waktu juga kan ya. Mungkin di sini Paul Virilio juga menegaskan bahwa kita hidup di waktu yang sama tapi di ruang yang berbeda. Nah, maka dari itu kita selalu dikejar oleh yang namanya percepatan, dikejar waktu terus. Kalau untuk hidup saat ini, manusia kalau nggak ngejar waktu atau nggak ketinggalan, itu bakalan mati atau nggak susah berkembang, susah bertahan hidup juga. Atau di sini mungkin Paul Virilio ingin menjelaskan gimana kalau misalkan kita menciptakan ruang kita sendiri yang lebih kuat daripada berjalannya waktu itu tersebut. Kita menciptakan sebuah ruang di mana di situ kita tidak terpengaruh oleh real time saat itu juga. Gak tahu juga kalau misalkan Paul Virilio tidak menyarankan seperti itu. Tapi menurut saya Paul Virilio tuh pengennya manusia tuh ke arah situ. Atau sama ini juga kan. Kalau misalnya kita membahas tentang teknologi dan bentuk evolusi manusia, Paul Virilio juga mungkin ingin manusia tuh berevolusi secara natural mungkin. Kalau kita ambil konteks dari SCBD, kenapa Mbak Im Wong dihujat gara-gara mengklaim fashion walk di SCBD tuh harusnya gak kayak gituin, gak usah di manajemen. Mungkin tujuannya mereka tuh biar SCBD tuh kayak Harajuku di Jepang, lebih natural. Karena orang-orang kesana bukan karena itu dikelola Baim Wong, tapi karena di situ SCBD, tempatnya orang-orang berfashion. Nah, dengan masuknya dengan percepatan di sini, mungkin kita tidak harus buru-buru mengklaim atau enggak buru-buru menciptakan sesuatu. Mungkin kita tuh harus berevolusi secara natural dan alami walaupun pelan-pelan. Kalau saya melihat evolusi manusia saat ini tuh, manusia tuh bukan berkembang, tapi memakai atribut-atribut tambahan dari orang-orang lain. Tapi dirinya tuh tidak sehebat itu. Mereka hebat gara-gara atribut mereka banyak aja gitu. Senjata mereka banyak. Kalau misalkan hewan, kita ibaratkan dengan hewan, sama seperti beruang yang diberi jaket kalau musim dingin. Yang dimana harusnya beruang itu berhibernasi, kita tidur dan tubuhnya berevolusi menjadi lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan. Tapi beruang itu diberi jaket untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin itu sih maksud Paul Virilio menurut saya. Ya, mungkin Virilio itu kalau kita membaca karakter optimismenya, kita akan beranggapan Paul Virilio ada keinginan, angan-angan, kalau istilah angan-angan ya. Ada angan-angan untuk mengatakan kayak gini. Kita tuh kalau bisa, kita harus menciptakan kondisi di mana kita tidak hanya berpaku pada sebuah kecepatan. Nah itu kalau kita berbicara masalah karakter Virilio secara optimis. Nah, tapi masalahnya yang menjadi
tolak ukur permasalahan. Di sini yang dihadapi oleh pemikiran Paul Virilio itu adalah kondisi perkembangan teknologi informasi. Dan ini Virilio pun secara pesimistik mengatakan bahwasanya kita tidak bisa menghindari. Nah, kalau kita berbicara karakter humannya dia sebagai orang yang optimis, saya juga sepakat bahwa kalau dia akan ngomong seperti itu, dan kita pun sebagai manusia akan memiliki keinginan untuk menuju ke arah situ. Tapi di sini posisi Paul Virilio itu seperti yang saya katakan tadi, Paul Virilio hanya sebagai seorang ilmuwan yang menjelaskan fenomena. Jadi peran dia dalam mendiseminasikan gagasan-gagasan pentingnya tentang dromologi itu hanya sekedar menjelaskan. Tapi tidak sampai kepada ranah bagaimana kemudian dia memberikan suatu pandangan baru, harapan baru terkait kondisi masyarakat yang mengantitesiskan terhadap kecepatan tadi. Jadi semua orang saya rasa pasti ada secara pemikiran optimistik kita akan mengarah pada hal-hal yang demikian itu. Tapi lagi-lagi kita berbicara masalah kondisi kenyataan. Jadi kalau banyak ilmuwan itu bahkan menganggap bahwasanya kejadian alamiah ini sudah tidak ada lagi. Bahkan kejadian yang dibuat-buat itu seolah-olah alamiah, layaknya kecepatan tadi. Orang hari ini menganggap bahwasanya kecepatan itu alamiah, tapi ternyata itu adalah hasil konstruksi manusia kan. Kecepatan itu buatan manusia, tapi orang mengatakan itu alamiah. Itu kondisi bumi misalnya kayak gitu. Itu. Jadi kecepatan ini dari saking masifnya bisa melampaui batas-batas ruang harapan, keinginan kita. Atau bahkan sekedar realitas pun itu sudah terlampaui jauh dengan prinsip kecepatan. Yang bahkan itu bukan dikatakan sebagai buatan lagi, tapi secara alamiah. Secara optimistik saya rasa kita semua akan berpandangan seperti itu ya. Tapi lagi-lagi kita kalau sudah dihadapi dengan realitas sosial, terutama perkembangan informasi yang selalu menekankan pada kecepatan dan kemajuan, saya rasa kita jangankan untuk berpikir optimis, untuk berpikir pesimis itu sudah mendingan sebagai manusia yang hidup. Balik. Virilio, saya rasa karena gara-gara ini cuma Virilio itu hanya ingin menjelaskan fenomena teknologi dari saya rasa ada agak gimana ya, agak bukan hanya skeptis saya, malah seolah-olah percuma gitu. Percuma ketika mengikuti pandangan Virilio ini. Karena yang saya kira itu imbas dari manusia menemukan suatu teknologi itu gimana? Karena kan nantinya saya tetap berpandangan bahwa akan ada suatu masa di mana itu manusia merasakan yang sebenarnya manusia. Nah, sedangkan adanya teknologi seolah-olah bukan hanya gimana ya? Ya yang udah dijelaskan tadi bahwa adanya teknologi kayaknya ada gap di situ, bukan hanya gap meaning ya. Ada gap relation di situ. Nah ini ya gara-gara teknologi emang silaturahmi, contohnya ya hari raya dan sebenarnya. Nah makanya saya tanya itu agar ini menemukan titik fokus itu, apakah dari pandangan Virilio itu menyentuh terhadap manusia yang sebenarnya itu seperti apa? Manusia yang sebenarnya. Manusia yang sebenarnya itu versi Virilio itu kayak apa gitu. Karena dari tadi udah dijelaskan bahwa seolah-olah being and time itu sudah percuma gitu. Percuma kita bahas wujud, eksistensi dan juga waktu. Kita percuma bahas ruang. Bodoh amat kata Virilio. Kita harus cepat-cepat gitu kan. Namanya saya tanya, manusia sebenarnya dari Virilio itu apa maunya Virilio gitu. Perihal manusia masa depan itu seperti apa. Ya itulah Kak. Cuma gitu sih. Atau jangan-jangan
Ya gimana kurang tahu sih. Ya dipersilakan. Berangkat dari karakter pesimistik pemikiran Paul Virilio mengenai kecepatan di dunia teknologi informasi, saya rasa Paul Virilio hanya apa ya, hanya menjabarkan tentang dampak-dampak keterjebakan atau ketidakberdayaan manusia dalam istilah piknolepsi tadi. Jadi hanya sekedar itu dan bagaimana kemudian manusia bisa mengontrol agar tidak terjebak terlebih jauh dalam fenomena kecepatan ini. Karena kayak gini, karena Virilio itu memang bahasanya tuh kayak gini. Kecepatan itu adalah sudah wajah peradaban hari ini. Jangankan untuk jangankan untuk mengubah peradaban, mengubah tradisi dalam kelompok, kecepatan itu sudah gak bisa, apalagi mengubah peradaban. Jadi konklusi dari perkataan seperti itu mengindikasikan bahwasanya adalah hal yang mustahil untuk mengubah wajah peradaban lagi, kecuali kalau kita menemukan pola baru yang sekiranya bisa lebih humanis misalnya. Nah tapi sejauh ini yang lebih humanis kalau kata Paul Virilio itu adalah menjadi manusia yang memang lebih bisa mengontrol. Iya, jadi kalau istilahnya Anthony Giddens itu juggernauts. Jadi kita jangan sampai ada pihak-pihak lain yang mengontrol kita, bahkan pihak-pihak lain itu sendiri adalah buatan kita. Itu yang paling berbahaya. Maka dari itu jangan sampai kita, meskipun kita tetap tidak bisa menghindari kecepatan, kita tetap ikuti arus kecepatan, tapi kita bisa mengontrol agar kita tidak tereksploitasi oleh kecepatan itu sendiri. Karena dampak bahaya-bahayanya itu sudah dijelaskan oleh Virilio sendiri dengan piknolepsi tadi. Ya, saya rasa dengan menjelaskan dengan piknolepsi itu mengindikasikan menjelaskan bahwasanya ini loh dampak negatif dari kecepatan itu tadi. Maka dari itu menjadi manusia ideal kedepannya itu adalah untuk menghindari piknolepsi dampak negatif tadi. Itu adalah prinsip manusia yang perlu ditekankan dalam era teknologi informasi ini. Jadi memang kalau Virilio tidak seperti tokoh yang lain ya, tidak memiliki konsep utuh mengenai bagaimana manusia yang diharapkan. Jadi seperti itu. Menukil juga sebagian dari pandangan teman-teman. Jadi kayak kalau dari Mas apa tadi? Mas Rizal ya. Jadi saya ingat langsung, kalau kan ini kajian waktu ya. Seksi nih kajian waktu ya. Langsung ingat sama Einstein. Apakah Virilio terinspirasi dari Einstein gitu ya? Karena katanya Einstein kalau pertanyaan sampean yang disebatkan ke Virilio itu lebih dekat ke Einstein soalnya. Karena nanti ada apa ya? Istilah Einstein tuh menjelaskan bahwa ada istilahnya membeku dalam waktu, iya kan ya. Membeku dalam waktu itu hanya akan terjadi apabila manusia itu dapat melakukan gerakan yang sangat cepat sampai mendekati kecepatan cahaya. Nah, saat seperti itulah ada dilatasi waktu. Perlambatan yang terjadi dalam waktu. Jadi waktu itu sebenarnya bisa kalau kata si menunggu kita. Kitanya aja terlalu lambat gitu. Iya kan gitu ya. Sama kayak cewek, iya kan ya Mas ya. Cewek oke-oke aja nunggu kita setahun lah maksimal. Kalau 2 tahun maaf Mas. Kan gitu ya. Kalau 2 tahun maaf Mas. Cari beasiswa aja dulu sampean gitu kan ya. Kan gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kayak kalau kita akan tarik kepada kenapa Nabi waktu Isra dan Mi'raj itu kayak tidak terjadi pergeseran waktu sama sekali, maka teori Einstein bisa nih dipakai, membeku dalam waktu. Karena pada saat itu Nabi bergerak mendekati kecepatan cahaya atau lebih bahkan ya, atau lebih. Jadi itu Mas mungkin langsung terpantik untuk bahas relativitas Einstein itu. Kalau untuk Mas Faruk, saya ini, jadi apakah dalam abad masa kini orang-orang
seperti Mas Faruk ini akan terdegradasi pertanyaannya? Orang-orang Korealis ya, orang-orang Korealis seperti Mas Faruk ini apa akan terdegradasi? Kalau mungkin kalau opini saya pribadi Mas, orang seperti sampean ini tidak akan terdegradasi kalau ada di dalam lingkup pesantren. Kan semuanya santai ya, kita tidak dituntut untuk cepat, intinya kita tahu itu apa itu haid, apa itu hukum dari ini, lain sebagainya. Aman aja kula Ustaz. Oh Jarus bel. Ya, jadi pertanyaan saya kan biar agak apa ya, balik kepada teknologi. Jadi saya dapat premis gini Kak, hipotesis ya. Karena memang ini adalah filsafat teknologi, jadi dogma dari teknologi itu sendiri itu ada dua yang saling bersangkutan, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu berkaitan dengan tepat waktu, semakin cepat ya teorinya Virilio, dan efisiensi itu berkaitan dengan tepat sasaran atau tepat ruang lah. Kalau kita objeknya tepat, ini objeknya tepat ya kayak gitu. Targetnya tepat, berkaitan dengan ruang. Apa-apa yang ada di dalam waktu ya kan ada beberapa pendapat sih katanya. Nomornya tepat udah dikasih nama malah. Ya, jadi tentang dogma teknologi di sini kan ada titik tekan Virilio tentang yang apa ya? Dia hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat efektif, tapi tidak membahas yang tentang efisien misalnya. Sedangkan kalau kita melihat dari dogma teknologi yang paling fundamental, dua-duanya ini saling berkaitan dan tidak berjalan masing-masing. Tidak berjalan masing-masing. Kalau efektif, gak efisien ya efektivitasnya buat apa? Sia-sia juga. Maksudnya dalam artian tujuan tercapainya dari suatu bentuk teknologi itu ada di antara kecepatan dan ketepatan. Nilai tepat dan nilai cepat. Jadi saya melihat ini, tadi juga dijelaskan sama pemantik bahwa kecepatan itu kan tidak mengenal etika dan baik buruk. Jadi apakah ini yang menjadi basis paradigma Virilio bahwa ketepatan itu bukan suatu hal yang dipersoalkan. Cepat aja dulu. Kalau salah tuh bisa putar balik. gitu ya. Ibarat kan ada perlombaan kan, kalau ada kisah waktu anak-anak, ada lomba balap kelinci dan kura-kura. Terserah kelinci itu tersesat berapa kali. Iya kan, bebas kan. Kelinci bebas lah tersesat berapa kali. Karena ujung-ujungnya dia tetap akan nyampe duluan. Akan nyampe duluan dari saking lambatnya kura-kura. Apakah seperti ini Kak? Gitu. Soalnya karena dalam dogma teknologi itu, kita tidak melihat antara efektif dan efisien itu berjalan timpang. Dua-duanya menjadi suatu hal yang penting dan tujuan dari diciptakannya teknologi itu sendiri. Itu Mas Faruk, semangat untuk orang Korealis. Saya ingin menambahkan ya, karena akhir-akhir percakapan ini dari tadi lebih menekankan pada sisi antitesisnya dari kecepatan itu sendiri. Di sini saya juga akan menambahkan ada sebenarnya dampak yang paling besar yang akan dialami manusia, karena ini ada kaitannya dengan kajian edisi kita sebelumnya tentang Heidegger ya. Jadi memang konsekuensi besar dari kecepatan ini adalah mengganggu ketentraman eksistensialisme manusia. Terutama dalam bagaimana tentang prinsip kesadaran, consciousness. Jadi secara kualitas kecepatan ini, kalau kita sudah terjebak dalam kecepatan, tidak ada waktu bagi kita untuk menyadari apa sih sebenarnya yang sudah kita lakukan. Itu konsekuensi besar ya sebenarnya. Kita mengabaikan semua prinsip-prinsip kehati-hatian. Kita mengabaikan semua prinsip-prinsip kualitas, kebermaknaan, bahkan kesadaran pun. Karena kalau kita tell me, telat mikir.
kita akan tersapu bersih itu ya oleh kecepatan, telat mikir. Kita tidak akan memiliki kesadaran, oh ternyata saya barusan gak sadar sudah masukkan tas Gucci ke keranjang misalnya. Oh iya tidak. Tidak gak sadar. Nah itu sebenarnya membunuh membunuh eksistensi manusia, terutama masalah kesadaran. Dia gak sadar bahwasanya dia telah melakukan apa, itu gara-gara kecepatan tadi. Karena yang muncul itu adalah insting-insting kebutuhan saja, bukan insting-insting kualitas hidup, eksistensi keberadaan. Makanya kalau kita sandingkan dengan teorinya eksistensialismenya Heidegger, ini sudah pasti bertentangan ini. Faktisitas atau ketelemparan kita di dunia bukan gara-gara kita melihat kecepatan bagaimana kita berkembang, tapi bagaimana kita berproses, terlibat dalam dunia. Itu. Saya rasa itu dari saya. Tapi kalau menurut saya kecepatan di sini tuh bukan perkembangan malah Mas. Bukan proses malah. Soalnya sejauh ini kalau saya pribadi hidup di zaman yang sekarang ya, saya tuh tidak pernah mendapatkan yang namanya proses. Misalkan dalam belajar, dalam mengetahui sebuah informasi, semuanya tuh terjadi secara tiba-tiba gitu loh, instan. Kayak misalkan contoh lah kalau di HP itu, kita scrolling TikTok atau enggak buka sosmed, sebenarnya kita tidak mau tahu itu informasi tersebut, tapi sama mereka, sama ini selalu disodorkan ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Jadi saya tidak mendapatkan proses di situ. Dan salah satunya lagi kalau misalkan di pendidikan, sejauh ini kayak misalkan pendidikan fisika atau enggak IPA, matematika, kita tuh selalu cuman dapet soal dan caranya gitu loh, bukan kenapa sih bisa kayak gini, kenapa sih bisa kayak gitu. Kita selalu dapet sesuatu yang praktis gitu loh. Emang kita iya instan, secara cepat. Jadi menurut saya tuh kita nggak dapet prosesnya sekarang. Kita tuh cuman dapet hasil semua ini. Mungkin itu sih maksud Paul Virilio juga salah satunya ya mungkin ya. Dari negatifnya sebuah teknologi yang dimana itu adalah sebuah percepatan, kita bakalan kayak gitu terus. Mungkin ya. Iya, kualitas ya. Saya tadi sudah nyinggung dikit tapi ya tentang kualitas. Kita kualitasnya gak dapat, prosesnya gak dapat, tapi kita hasilnya dapat. Itu pun terkadang kita hasilnya juga gak mungkin dapat karena kita prinsip keterburu-buruan kita mengalahkan orientasi tujuan kita terkadang. Misalnya nih, ini contoh yang paling real ya. Misalnya kita dikejar, dapat tekanan, pressing dari tetangga, orang tua, ayo cepet nikah. Kalau diterus tekan seperti itu, ada kayak semacam penolakan dari diri kita untuk agar segera menemukan solusi dari itu semua. Akhirnya apa? Akhirnya dari keterburu-buruan tersebut kita mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita misalnya. Itu yang dimaksud dengan di banyak kasus kecepatan itu tidak akan berorientasi pada tujuan yang kita harapkan. Nah, apa ya, kok saya lupa bahas apa ini? Aduh, apa ya? Barusan ingat. Kita mungkin ada beberapa dari kita yang sadar dan ada juga yang nggak sadar ya. Ternyata beberapa fitur di media sosial kita itu mereka menerapkan fitur filter bubble. Filter bubble. Jadi istilahnya itu filter bubble ini adalah istilah ilmuwan yang mengartikan bahwasanya di dalam di dalam dunia selancar kita di media sosial, baik itu kita scroll, itu sebenarnya kita scroll itu sama halnya dengan kita berhadapan dengan beberapa provider yang siap memberikan sajian-sajian khusus. Artinya bagaimana? Di dalam cyber behavior kita tuh sebenarnya apa? Perilaku online kita tuh sebenarnya kita buru-buru scroll, kita buru-buru mengakses sesuatu. Itu sebenarnya sama
media sosial itu sudah ada fitur filter bubble-nya. Artinya gini, filter bubble itu adalah kondisi di mana ketika kita men-scroll sesuatu, kita mencari sesuatu, nanti ujung-ujungnya sama fitur itu selalu akan disediakan sajian-sajian yang persis apa yang kita cari. Itu yang membuat kita akan selalu mencari-cari. Dan kecepatan berperan penting di situ. Contohnya kayak gini. Saya sempat dengar Vladimir Putin itu keracunan ya misalnya. Atau tertembak mati. Nah, itu seolah-olah kita akan mencari informasi dengan kata kunci Vladimir Putin dan mati. Kita mencari di Google, kita mencari di IG, tagar, tagline atau lain sebagainya. Semenjak pencarian kita pertama kali, itu adalah sudah terekam oleh sistem bahwasanya ke depannya kita akan selalu disajikan informasi tentang Putin dan kematian. Dan ketika kita sudah mengklik itu akan disajikan banyak sekali info-info terkait kematian Putin, dan itu berbagai kanal-kanal media portal berita itu sama-sama menyajikan kecepatan. Ini loh, bahkan meskipun hoax itu sendiri, itu namanya filter bubble. Dan itu sangat berperan penting dalam bagaimana kecepatan kita dalam bermedia sosial. Saya rasa itu ya. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini. Kita banyak mendapati banyak pengetahuan di mana Paul Virilio ini sudah banyak mengilhami kita tentang dunia posmo, terutama dalam bagaimana fenomena kecepatan sudah merongrong kehidupan kita, sudah banyak masuk di berbagai lini kehidupan kita, karena kehidupan kita hari ini berbasis dengan kecepatan. Baik, saya rasa itu dari saya dan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat atau penjelasan yang kurang berkenan. Dan saya rasa terima kasih atas partisipasinya karena sudah terlibat dalam diskusi dan memerhatikan kajian kita pada hari ini. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.